1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi beribadah sekolah minggu. Tetap sukacita, tetap senang memuji Tuhan, dan tetap senang beribadah kepada Tuhan. Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita, gak boleh lagi bermain-main. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Duduk yang manis, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau naikkan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Anak-anak sekolah minggu, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Yesus sungguh baik bagimu, Yesus sungguh baik bagi kita semua. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak ada yang buka-buka mata. Kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Di
Sekarang lipat tanganmu, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tutup matamu, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Biarlah pujian yang akan kami nyanyikan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kalau sebentar kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus begitu cinta dan mengasihi kita semua. Yuk sekarang bangkit berdiri. Semuanya berdiri, tidak ada lagi yang duduk ya. Kita mau nyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih. Yuk kita mau nyanyi dengan sukacita buat Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk semua tangannya. Haleluya. Tangan di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan. Ada dua jalan yang lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar api. Jiwamu mati tapi yang sempit, hidup berglori, sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar api. Jiwamu mati tapi yang sempit, hidup berglori, haleluya. Tetap berdiri ya. Kita percaya kalau jalan yang lebar, aduh lebih senang gak usah ibadah, lebih senang gak ke gereja, lebih senang gak berdoa. Tapi kita tahu jalan yang lebar itu menuju kemana? Neraka. Tapi jalan yang sempit, aduh meskipun kita capek, meskipun mungkin lagi sakit kepala, tapi kita mau beribadah kepada Tuhan, kita akan menikmati hidup yang senang, hidup yang berglori, dan kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kita mau angkat pujian yang lain, tetap berdiri. KASIH. Kalau kamu ada adikmu, kakakmu, mamamu aja, kita nyanyi lagu ini. KASIH. Peluk, ketika kamu bilang kasih, peluk mereka. KASIH. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. KASIH. Haleluya. Pakai gerakan ya. Jadi susah, saya sendiri. KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka
terlebih lagi kita mengasihi Yesus. Tidak boleh suka marah-marah. Kalau mau minta sesuatu sama mama papa, harus bicara yang baik. Kasih itu sabar. Kalau apapun yang kalian doakan, bersabarlah. Karena Tuhan pasti menjawab doa anak-anak sekolah minggu. Kita mau angkat satu pujian lagi, tetap berdiri. Kita mau yang cubi-cubi dubi dudang-dang. Ketika nanti loncat-loncatlah setinggi-tingginya. Kita katakan cubi-cubi dubi dudang-dang. Kata Tuhan cinta saya, kata Tuhan cinta kamu, kata Tuhan cinta semuanya. Cubi-cubi dubi dudang-dang. Haleluya, puji Tuhan. Yang semangat bernyanyi buat Tuhan. Cubi-cubi dubi dudang. Haleluya. Katakan cubi-cubi. Cubi-cubi dubi dudang, dubi dudang. Cubi-cubi, cubi-cubi dubi dudang, dubi dudang. Kata Tuhan, cinta saya okat, cinta kamu, cinta semua. Kata Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya sekali lagi, cubi-cubi dubi dudang, cubi-cubi dubi dudang, dubi dudang. Cubi-cubi, cubi-cubi dubi dudang, dubi dudang. Kata Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Kata Tuhan, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, puji Tuhan. Sekarang boleh duduk anak-anak semuanya. Kita percaya ini bilang, kata Tuhan, Tuhan cinta siapa? Cinta saya. Terus Tuhan cinta siapa? Tunjuk sebelahmu, cinta kamu. Terus cinta semuanya. Makanya kita nggak boleh membenci. Kita harus mau mengasihi. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita. Kita nyanyikan pujian, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan dengan segenap hati untuk Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Dan kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Matamu tutup, tanganmu lipat. Nyanyikan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus.
Ikutin Tante Desi berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu mencintai kami. Tuhan rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian yang telah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati telinga kami, hati kami, dan hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, silakan duduk yang manis, tidak ribut, tidak berlari-lari, tidak jalan, tidak makan-makan. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan berikut ini. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil.
Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak.
Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, gimana firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita percaya bahwa Yesus itu ajaib. Ketika bangsa Israel, mereka mau beribadah apa? Mereka mau ke gereja, sulit sekali, nggak boleh. Sama Raja Firaun bilang, nggak boleh. Sampai akhirnya Tuhan turunkan berapa tulah? Iya, kira 10 tulah Tuhan turunkan. Baru akhirnya Raja Mesir yaitu Firaun mengizinkan orang-orang Israel datang kepada Tuhan. Nah, kita percaya anak-anak Tuhan
Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bela anak-anak semuanya, Tuhan pasti berkati. Bangsa Israel, mereka susah sekali hidupnya. Mereka disuruh bikin batu bata setiap hari. Mereka nggak dikasih uang, mereka cuma dikasih makan. Tetapi mereka kerja tanpa berhenti. Dan bahkan mereka nggak bisa beribadah sama Tuhan. Mereka mau berdoa aja susah. Mereka mau bernyanyi buat Tuhan nggak bisa. Sampai akhirnya mereka berteriak berdoa sama Tuhan, Tuhan kami mau ke gereja. Dan akhirnya Tuhan bukakan jalan dan Tuhan buat Raja Fir'aun untuk mau mengizinkan mereka pergi dengan memberikan 10 tulah. Tulah itu apa? Tulah itu penyakit. Tulah itu wabah. Sehingga akhirnya Raja Fir'aun, ya sudah kalian pergi cepat sana, jangan tinggal di sini. Karena begitu hebat saat itu yang terjadi, bahkan sampai anak-anak yang pertama dari orang Mesir mati semuanya. Binatang-binatang yang pertama mati semuanya. Nah, kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Jangan lupa hafalan minggu kemarin dihafalkan terus ya. Nah, sekarang juga dihafalkan. Kita percaya firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidup kita. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Amsal. Amsal itu perjanjian lama. Kalau kalian ada tanda Alkitabnya itu yang warna hijau ya. Amsal tulisannya AMS. Sudah dibuka. Amsal pasal pertama ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu ya. Yuk kita baca sama-sama yang sudah bisa baca. 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ulang lagi. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak hafalan yang boleh dihafal, kita percaya takut akan Tuhan itu bukan seperti kita takut sama setan. Kalian itu takut sama kegelapan, takut sama hantu, bukan. Tetapi takut akan Tuhan itu kalian itu menghormati Tuhan. Lewat apa? Tetap beribadah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan ketika kamu berdoa, kamu sungguh-sungguh. Ketika kamu bernyanyi, kamu sungguh-sungguh. Takut akan Tuhan itu apa? Kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Oleh sebab itu, kalau kamu ingin jadi anak-anak yang diberkati Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya, Amsal 1 ayat 7. Yuk kita tutup Alkitabnya ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ingat anak-anak sekolah minggu, kita harus jadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita sekarang mau berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau taat serta dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat keluarga kami, Papa Mama, Om Tante, Kakak Adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan berkati
beri kesehatan, terlebih lagi takut akan Tuhan. Tuhan tolong negeri kami, biarlah Tuhan memulihkan dari wabah penyakit corona, supaya kami boleh kembali beribadah di gereja, boleh kembali bersekolah, boleh kembali bermain-main. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan terlebih lagi menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Pulanglah, bawalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati masa depan anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, ingat pesan firman Tuhan. Jadilah anak yang mengasihi Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, anak yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.